Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, imannya semakin bertambah. Jadi jamaah sekalian, kalau nasihat dari Al-Quran, nasihat tentang kematian, nasihat tentang alam kubur, nasihat tentang hari kebangkitan tidak membuat hati kita bergetar, tidak membuat hati kita merasa bertambah takut kepada azab murka Allah, berarti perlu dipertanyakan bagaimana keadaan iman kita. Ya. Jadi ini mari khusus kepada saudara saya, para alim ulama, para asatis, ingat, kamu harus lebih, terutama saya pribadi, kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Ibda binafsik. Lebih berat hukumnya seorang menganjur kebaikan, tapi dia tidak mau melihat kepada dirinya sendiri. Oke, nanti panjang lagi, jauh lagi pembahasan saya. Saya ingin kembali masuk tentang tangisan. Mudah-mudahan ini juga berhubungan dengan nasihat kepada para asatis, nasihat juga khusus kepada diri saya, manusia pendosa, manusia kotor, saya akui itu. Karena saya berniat memang di dalam hati, sifat sombong, sifat ujub, sifat bangga diri, sifat ta'assub, saya harus perangi. Sebab sifat itu sifatnya iblis, laknatullah alaih. Kalau saya berusaha mau memiliki sifat ini, berarti saya mau menandingi Allah dari sifatnya yang maha mulia. Ainaini la tu'assimuhuma minan nar tu'adzibuhum la tu'adzibuhuma adzabi minan nar. Ada dua mata yang tidak akan mereka diazab oleh Allah dari azab api neraka. Apa itu? Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena rasa takutnya kepada Allah. Wa ainun tahrusu fi sabilillah. Dan mata yang selalu berdiri begadang di dalam jalan Allah. Ini pengertiannya. Satu, mata yang selalu aktif berdiri di akhir malam, sholat malam. Orang yang hatinya sudah cinta, hatinya sudah rindu, hatinya sudah menyatu, bukan menyatu dengan zat Allah, tapi menyatu dia dengan Allah. Allah tujuannya, hakikinya Allah, tidak ada yang lain. Maka dia adalah orang yang selalu mengaktifkan malamnya dengan sholat tahajud.
Karena itu kebiasaan orang terdahulu. Saya bicara begini bukan saya bilang saya orang begitu, tapi ini nasihat. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu sholihin qablakum. Tetaplah engkau untuk selalu bangun salat malam, karena itu kebiasaan orang soleh sebelum kamu. Nah, kemudian mata yang berdiri di dalam mempertahankan agama Allah, berjuang. Nah, inilah orang-orang yang berjuang, berjihad fi sabilillah. Yang khusus untuk ini, misalnya saudara kita yang berjuang di Palestina. Mereka banyak yang mati syahid. Insyaallah iskariman awamut syahidan, mereka hidup mulia mati syahid. Saudara kita yang berjuang di India, yang agama Islam terlalu dihina-hina di sana, yang Rasulullah dihina-hina, dicaci maki, diperolok-olokkan. Saudara kita yang berjuang di sana, insya Allah kalau mati, matinya bukan mati biasa, tapi mati jihad fi sabilillah. Ini saudara. Kita lihat, Masya Allah kalau saya cerita, sebenarnya sifat-sifat kebanyakan rata-rata pada umumnya dari para sahabat, mereka itu adalah dikenal orang yang ahli menangis. Iya, ahli menangis. Idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujada wa buqiya. Mereka digambarkan oleh Allah, innal ladzina utul ilma min qabl, mereka-mereka yang diberikan kitab ilmu sebelum kamu, orang yang faham tentang kitab, orang yang memaknai kitab bukan hanya isi di kepala, bukan pintar berdakwah, bukan mau dikatakan asatis ustaz yang terkenal, bukan mau dikatakan ahli ilmu, apalagi kalau ilmunya dia pakai hanya untuk mencari musuh, mencaci maki umat Islam, mencari musuh, menebarkan permusuhan kepada umat Islam, di dalam hatinya penuh kedengkian. Bukan itu ahli ilmu, ahli kesombongan. Karena ajaran Nabi, ajaran Allah, Quran suci, bersih, nur. Tidak mungkin Allah mengajarkan untuk kita saling benci-membenci. Sifatnya Rasul kasih sayang. Tidak mungkin Rasul untuk menyuruh kita untuk saling memusuhi, membenci di antara sesama saudara kita kalau berbeda pendapat. Tidak. Konsepnya itu saja, saya singkat. Quran suci, Nabi Muhammad uswah suci akhlaknya. Kalau kita manusia kotor, siapapun dia, baik dia tingkatan para sahabat, dia tingkatan para wali, kalau dia masih tetap sebagai bangsa manusia, bukan manusia suci. Ini salah paham orang yang terlalu pintar ahli agama. Cuma mereka itu yang selalu mau belajar untuk mensucikan dirinya. Itu saja. Karena mereka tahu, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Kamu jangan merasa dirimu paling suci. Mereka tidak pernah merasa dirinya paling suci. Maka hubungannya tadi yang saya katakan, mereka ahli tangisan, yang banyak tangis, menangis. Mereka mengharamkan yang namanya sombong di dalam dirinya, ujub di dalam dirinya. Saya hanya ingin, sebenarnya banyak sekali, tidak tahu kenapa saya memang kalau bicara begini ngelantur, ngawur. Karena saya bicara, kebanyakan saya bicara bukan dari akal, tapi saya bicara dari dalam hati. Hati yang penuh dengan sifat kotor. Kita lihat saudara, dualah dulu, ini sudah waktu saya lihat. Imam Ali bin Abi Thalib
Dan satu kesamaan, Abu Hurairah, bapak kucing, yang dikenal, yang paling dekat dengan Nabi, yang juga hadis riwayat Bukhari Muslim. Satu kata, Imam Ali dan Abu Hurairah selalu berkata, bermuhasabah tentang dirinya sendiri. Jadi ini nasihat saya kepada ahli ilmu, para asatis. Ya Allah, umurku sangat singkat dan pendek. Sementara jalan yang aku akan tempuh untuk ke sana sangat panjang. Dan aku akan pergi menemuimu, sementara engkau adalah zat yang maha suci. Aku akan kembali kepada alam yang suci. Ya Allah, sementara dari diriku ini banyak dosa, banyak kekotoran jiwa. Masya Allah. Dosaku banyak ya Allah, ketaatanku sedikit. Aku sungguh sangat jauh darimu ya Allah. Maka tuntun aku, ampuni dosaku, beri aku rahmat dan petunjuk hidayahmu. Masya Allah, dalam sekali ini kalimatnya, renungannya sahabat ahli jannah. Oke, satu lagi saya tutup karena panjang nanti saya ngomong. Abu Darda, kalau bangun sholat malam, beliau selalu menangis hanya dengan doa, ya Allah, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Beliau menangis. Padahal artinya itu sederhana. Ya Allah, sebagaimana engkau menciptakan aku dengan sebaik-baik kejadian bentuk manusia, maka perbaikilah akhlakku. Subhanallah. Tawadunya. Istrinya bertanya, wahai suamiku, kenapa engkau berdoa dengan kalimat itu?